Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bareng. Nah, kali ini kita bakal bahas mengenai soal SKD CPNS. Nah, seperti apa soal terbaru dari kami? Langsung saja kita ke soal nomor 1. Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia. Selain itu, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nama Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Masing-masing sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai karakter bangsa ini. Nah, salah satu implementasi dari sila kedua Pancasila sebagai warga negara yang baik dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah titik-titik. A. Menghindari adanya sikap egois sehingga dapat memiliki rasa rela untuk berkorban bagi bangsa dan negara. B. Memprioritaskan berbagai keputusan yang ada dan berkaitan dengan kehidupan yang dimiliki oleh masyarakat luas. C. Menanamkan rasa kekeluargaan dan juga gotong royong yang ada di tengah kehidupan masyarakat. D. Dapat mengukuhkan sikap saling menyayangi terhadap seluruh warga negara dengan tujuan untuk membangun kehidupan yang rukun. Atau E. Ikut membantu dalam kehidupan beragama. Baik, di sini jelas yang ditanyakan adalah implementasi dari sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab ini bermakna mengenai sebuah prinsip persamaan antara kedudukan warga negara dalam negara serta martabat manusia yang memiliki potensi kultural. Nah, di antaranya itu melalui menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tidak bertindak maupun berperilaku sewenang-wenang dan menghindari terjadinya pelanggaran hak warga negara, terus saling menghargai dan mampu bekerja sama meski memiliki perbedaan, saling mengasihi antar sesama warga negara demi menciptakan kehidupan yang harmonis. Lalu sikap yang lain yaitu mengakui persamaan derajat serta hak dan kewajiban warga negara dan memiliki sikap saling tenggang rasa di antara sesama manusia. Nah, kalau kita lihat jawaban berikut ini yang paling tepat yang mana nih? Iya, jawaban yang D ya. Dapat mengukuhkan sikap saling menyayangi terhadap seluruh warga negara dengan tujuan untuk membangun kehidupan yang rukun. Kalau jawaban yang A nih, menghindari adanya sikap egois, ini merupakan pengamalan dari Pancasila sila ketiga Persatuan Indonesia ya. Untuk yang B, memprioritaskan berbagai keputusan yang ada dan berkaitan dengan kehidupan yang dimiliki oleh masyarakat luas. Ini merupakan sila keempat karena berhubungan dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk jawaban yang C, menanamkan rasa kekeluargaan dan juga gotong royong yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Ini merupakan pengamalan dari sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan yang jawaban E, ini ikut membantu dalam kehidupan beragama. Jelas ini merupakan pengamalan dari sila ke-1 ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya nomor 2. Ini soalnya agak panjang-panjang ya. Aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar pada tanggal 28 bulan 3 2021 dan serangan terhadap Mabes Polri oleh perempuan berinisial ZA pada tanggal 31/3/2021 adalah rentetan aksi terorisme yang terjadi dalam sepekan terakhir dan membuat khawatir masyarakat Indonesia. Dua peristiwa mengerikan ini seolah membuka kembali memori kita akan serangkaian tindakan terorisme yang terjadi dalam beberapa tahun lalu. Nah, seperti bom Tamrin yaitu tahun 2016, bom Surabaya tahun 2018, laporan Global Index Terrorism atau GTI tahun 2020 yang dirilis oleh Institute for Economic and Peace atau IEP. Menunjukkan bahwa dalam skala global Indonesia berada di peringkat 37 dengan skor 4.629 dari 135 negara yang berdampak oleh terorisme. Nah, sedangkan di Asia Pasifik Indonesia berada di posisi keempat. Hal ini sekaligus menjadi alarm untuk pemerintah dan masyarakat untuk kesekian kalinya bahwa radikalisme atau ideologi radikal masih ada dan akan menjadi bom waktu yang terus menghantui negara jika tidak ditangani secara serius hingga ke akar-akarnya. Nah, bentuk ancaman yang diilustrasikan dalam berita di atas ini merupakan bentuk pelanggaran Pancasila pada sila yang berlambang
A. Rantai emas dan pohon beringin, karena nilai kemanusiaan yang sudah tidak ada dan memberikan rasa takut kepada bangsa. Selain itu, sikap intoleransi menyebabkan kerukunan antar umat dan bangsa rapuh. B. Pohon beringin dan bintang emas, karena nilai kemanusiaan dalam diri pelaku sudah tidak mencerminkan kewajiban yang semestinya dilakukan sebagai manusia. C. Bintang emas dan kepala banteng, karena nilai kemanusiaan sudah musnah dalam diri pelaku teror yang mengatasnamakan agama tertentu serta tidak memperdulikan persatuan bangsa Indonesia. D. Rantai emas dan padi kapas, karena melakukan tindakan intoleransi yang tidak sesuai dengan ajaran agama manapun yang diakui di Indonesia. Atau E. Kepala banteng dan pohon beringin, karena memberikan keresahan bagi seluruh manusia maupun penduduk Indonesia itu sendiri serta melanggar ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari kelima jawaban ini kira-kira yang mana yang paling tepat dari berita bentuk ancaman seperti itu? Iya, yang C ya, bintang emas dan kepala banteng, karena nilai kemanusiaan sudah musnah dalam diri pelaku teror yang mengatasnamakan agama tertentu serta tidak memperdulikan persatuan bangsa Indonesia. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Pemerintah membubarkan HTI pada tanggal 19 Juli 2017 yang lalu. Nah, dengan mencabut status Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan tersebut, HTI dinilai tidak menjalankan asas, ciri, dan sifat ormas yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Undang-Undang Ormas ya, yaitu tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. HTI disebut mendakwahkan doktrin negara berbasis kehilafan kepada para pengikutnya. Selain itu, HTI dianggap berpotensi menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan NKRI. Menariknya, pemerintah mencabut status Badan Hukum HTI dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah sejumlah ketentuan pada Undang-Undang Ormas. Salah satunya yaitu menghapus pasal di undang-undang tersebut yang menyebutkan bahwa pencabutan status badan hukum dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan. Gerakan radikalisme merupakan salah satu ancaman serius terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Ancaman tersebut dapat diminimalisir salah satunya, yaitu dengan cara A. Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat terkait ormas yang radikal dan tidak boleh diikuti, dan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat untuk ikut berkampanye, menyuarakan bahwa HTI adalah gerakan politik internasional yang tidak baik dan harus dibinasakan dengan cara apapun juga. B. Memberikan upaya penyadaran kepada anggota HTI untuk segera bertaubat dan kembali kepada jalan yang lurus. Apabila mereka tetap kukuh dengan ideologinya dan tidak mau kembali, maka mereka dapat meninggalkan negara Indonesia dengan cara kekerasan. C. Memberikan penguatan positif kepada masyarakat untuk tidak mudah hanyut, terhasut, dan ikut terhadap ormas yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak menjunjung cita-cita bangsa Indonesia merdeka, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. D. Menyebarkan informasi tersebut guna untuk diketahui oleh masyarakat luas bahwa ormas HTI ini anti Pancasila, anti demokrasi, dan radikalis dalam berkegiatan sehingga pantas untuk dibubarkan. E. Memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat bahwa HTI bukanlah ormas yang baik, melainkan organisasi politik yang radikal dan meminta masyarakat untuk mengikutinya. Nah, kalau dilihat dari jawaban A, B, C, D, dan E, mana nih yang dapat meminimalisir ancaman tersebut? Iya, yang paling tepat nih jawabannya adalah yang C ya. Memberikan penguatan positif kepada masyarakat untuk tidak mudah hanyut, terhasut, dan ikut terhadap ormas yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak menjunjung cita-cita bangsa Indonesia merdeka, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Hal ini jelas ya. Lanjut ke nomor 4. Keterikatan kepada bangsa atau negara tanpa memperdulikan toleran terhadap kritik seperti dalam ungkapan benar atau salah, apapun yang dilakukan bangsa harus didukung sepenuhnya. Sehingga hal tersebut bisa membawa peperangan dan kehancuran dunia, merupakan bentuk patriotisme, yaitu A. False patriotism, B. Lies patriotism, C. Wrong patriotism, D.
constructive patriotism, atau E, blind patriotism. Iya, jawabannya adalah yang E, yaitu blind patriotism. Patriotisme ini dapat berwujud dalam berbagai bentuk. Nah, Ervin Staub membagi patriotisme ini menjadi dalam dua bagian, yakni patriotisme buta atau disebut blind patriotism, dan juga patriotisme konstruktif atau constructive patriotism. Untuk blind patriotism atau patriotisme buta adalah suatu bentuk kecintaan terhadap negara dan bangsa tanpa mempertimbangkan pandangan orang lain. Nah, seperti yang ditanyakan pada soal ya. Paham ini ditandai dengan ciri-ciri tertentu seperti sikap yang loyal. Sedangkan patriotisme konstruktif ini didefinisikan ialah sebagai sebuah keterikatan pada bangsa dan juga negara dengan ciri khas mendukung adanya kritik dan juga pertanyaan dari anggotanya terhadap berbagai kegiatan aktivitas yang dilakukan, sehingga diperoleh suatu perubahan positif supaya mencapai kesejahteraan bersama. Selanjutnya nomor 5. Naila adalah mahasiswi Polstatis yang sangat patuh terhadap peraturan yang ada di lingkungan sekitarnya. Suatu hari ia berangkat dari rumahnya ke kampus pada pukul 7 WIB. Sedangkan di hari itu ia ada kelas sesi 1 yang dimulai pukul 7.30 WIB. Jika ia terlambat maka ia tidak dapat mengikuti kelas pada hari tersebut dan akan mendapat poin pelanggaran karena terlambat. Pada saat perjalanan menuju kampus dengan perasaan yang panik dan buru-buru, ia menemui rambu-rambu lalu lintas yang sedang berwarna merah. Saat kondisi tersebut, kebetulan tidak ada polisi yang sedang bertugas, sehingga Naila memiliki banyak kesempatan untuk melanggar aturan dan menerobos lampu merah. Namun ia tidak melakukannya dan tetap mematuhi peraturan dengan berhenti pada saat lampu merah. Pertanyaannya nih, sikap dan perilaku yang dilakukan oleh Naila tersebut merupakan pengamalan terhadap sila ... A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jawabannya lah yang E, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini adalah merupakan hak asasi setiap warga negara dan negara menjamin hal tersebut dan mencakup segala aspek kehidupan baik secara material dan spiritual untuk setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali. Nah, kalau di sini Naila menaati atau mematuhi peraturan walaupun dia terlambat ke sekolah. Ini merupakan pengamalan dari sila kelima Pancasila. 6. Pertahanan nasional diartikan sebagai segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Keamanan dipahami sebagai istilah untuk menggambarkan suasana yang bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan. Adapun akibat globalisasi, metode kejahatan semakin berkembang, sehingga proses mewujudkan pertahanan dan keamanan suatu negara menjadi hal yang sulit untuk dilakukan, khususnya pada ancaman non-militer. Meskipun tidak berangkatan senjata, namun tetap dapat memecah belah bangsa dan membahayakan kedaulatan negara. Berikut yang merupakan ancaman non-militer di bidang pertahanan dan keamanan negara adalah A. Kemiskinan, B. Penyelundupan, C. Kebodohan, D. Ketidakadilan, atau E. Keterbelakangan. Ya, yang paling tepat adalah yang B ya, penyelundupan. Ini merupakan, kalau penyelundupan kan merupakan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan negara. Sedangkan kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, keterbelakangan bukan termasuk ya. Jelas di sini. 7. Masifnya berita hoaks yang bertebaran di media sosial menuntut kesadaran bela negara mutlak untuk melindungi dan membentengi diri dari serangan informasi khususnya terhadap ideologi. Tidak hanya di sektor keagamaan, serangan terhadap ideologi juga menggerus sektor ekonomi hingga budaya. Oleh itu, pertahanan ideologi menjadi aspek penting yang harus ditanamkan sebagai bekal kepada seluruh warga negara, khususnya generasi muda sebagai pewaris bangsa. Nah, berikut ini yang merupakan langkah penguatan ideologi di sektor pendidikan adalah A.
menghadirkan kembali pendidikan Pancasila sebagai kurikulum wajib. B. Mewujudkan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam peradilan. C. Mengendalikan diri dari gaya hidup mewah dan pemborosan. D. Ikut serta dalam mewujudkan keamanan lingkungan. Atau E. Menyaring budaya asing yang masuk. Iya, tepat sekali jawabannya adalah yang A, yaitu menghadirkan kembali pendidikan Pancasila sebagai kurikulum wajib. Karena di sini yang ditanyakan adalah di sektor pendidikan, jelas jawaban A yang paling tepat. Untuk jawaban B mungkin di sektor pemerintahan, peradilan, di sektor hukum ya. Untuk jawaban C, mengendalikan diri dari gaya hidup mewah dan pemborosan. Ini di lingkungan masyarakat ya. Sedangkan jawaban D, ikut serta dalam mewujudkan keamanan lingkungan, juga di masyarakat. Sedangkan menyaring budaya asing yang masuk, ini di sektor bela negara mungkin, atau di kenegaraan. Selanjutnya nomor 8. Patriotisme berasal dari kata patriot dan isme, yang diartikan sebagai suatu sifat heroik atau kepahlawanan atau jiwa pahlawan yang tumbuh pada tiap-tiap individu seseorang. Tujuan dari patriotisme antara lain menumbuhkan rasa cinta air dan bangsa di dalam diri seluruh warga negara, menjaga persatuan dan keutuhan negara dari segala bentuk ancaman, dan menghapus ekstremisme dari hak kewajiban warga negara. Adapun patriotisme memiliki dua jenis, yaitu patriotisme buta dan patriotisme konstruktif. Berikut yang merupakan ciri dari bentuk patriotisme buta adalah A. Kesetiaan dengan tetap evaluasi diri. B. Terus melakukan perbaikan positif. C. Intoleransi terhadap kritik. D. Memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Atau E. Loyal dengan tetap mendengar pandangan orang lain. Nah, seperti soal sebelumnya, ada penjelasan tentang patriotisme buta, di mana sikap bela negara tanpa memperhatikan apapun. Jadi dia tidak memperhatikan apapun. Sedangkan jawaban kita lihat di A, kesetiaan dengan tetap evaluasi diri. Berarti dia tetap memperhatikan sesuatu kan, berarti bukan patriotisme buta. Terus melakukan perbaikan positif, jelas bukan ya, karena dia tetap ada perhatian khusus. Kalau jawaban yang C, intoleransi terhadap kritik, bagaimana? Apakah ini termasuk patriotisme buta? Iya, karena dia tidak memperhatikan apapun, apalagi soal kritik. Jawabannya adalah yang C ya. Sedangkan jawaban yang D, memiliki nilai-nilai kemanusiaan, berarti dia masih memikirkan tentang nilai-nilai kemanusiaan, jelas bukan termasuk ciri dari patriotisme buta. Sedangkan jawaban yang E, loyal dengan tetap mendengar pandangan orang lain. Ini juga mendengarkan orang lain ya, sebagai mungkin masukan, dia masih bisa menerima masukan. Sedangkan patriotisme buta ini itu benar-benar blind, benar-benar nggak mau tahu. Dia tetap membela negaranya tanpa memperdulikan apapun, seperti itu. Nah, nomor 9. Setiap tahunnya angka pengangguran di Indonesia semakin tinggi. Peningkatan angka pengangguran di Indonesia berbanding lurus dengan peningkatan angka kemiskinan. Tentu saja hal tersebut merupakan ancaman ekonomi dari dalam negeri karena dapat menyebabkan terhambatnya kemajuan negara dan bangsa. Berikut yang merupakan upaya dalam mengatasi kondisi tersebut, kecuali A. Menjalankan program KB. B. Mendorong pendidikan. C. Meningkatkan pelatihan keterampilan dan pelatihan kerja untuk industri modern. D. Mendukung dan mengembangkan usaha wira swasta. Atau E. Penurunan nilai mata uang. Nah, di sini kecuali ya. Berarti yang mana nih? Ya, yang E, penurunan nilai mata uang. 10. Amandemen adalah perubahan resmi suatu dokumen resmi atau catatan tertentu tanpa melakukan perubahan terhadap UUD. Atau lebih sederhananya yaitu melengkapi dan memperbaiki beberapa rincian dari UUD yang asli. Amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945 bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tata negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan hukum. Sepanjang sejarahnya, UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 yang dilakukan dalam sidang umum maupun sidang tahunan MPR. Nah, amandemen pertama dilakukan pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999.
Adapun beberapa pasal yang diamandemen selama tanggal tersebut adalah A. Pasal 5, 7, dan 9, B. Pasal 18, 18A dan 18B, C. Pasal 1, 3, dan 6, D. Pasal 2, 6A dan 8, atau E. Pasal 23B, 23D, dan 24. Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu pasal 5, 7, dan 9. Berikut adalah pembahasannya. Amandemen UUD 1945 pertama kali dilakukan dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disebut MPR ya, yang diselenggarakan ini pada tanggal 14-21 Oktober 1999. Nah, amandemen ini diterapkan terhadap 9 pasal, yakni ada pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. 11. Para pejuang nasional dalam perjalanan membentuk nasionalisme Indonesia mengalami berbagai tantangan dan permasalahan. Meskipun telah merdeka, banyak sekali ancaman-ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang ingin kembali menumpas nasionalisme Indonesia. Dimulai dari ancaman kembalinya kolonialisme asing, krisis multidimensi, KKN, individualisme, dan masih banyak lainnya. Sebagai warga negara Indonesia yang memiliki semangat nasionalisme, maka diperlukan sikap-sikap dalam membangun karakter bangsa. Salah satunya adalah A. Bersikap tidak acuh terhadap lingkungan sekitar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Memiliki rasa kebersamaan dan kerelaan untuk saling tolong-menolong. C. Memiliki akhlak dan moral yang tidak berlandaskan pada nilai-nilai agama. D. Berperilaku dengan tidak berpondasi pada nilai-nilai hukum dan nilai-nilai budaya. Atau E. Bersikap rendah diri dan antipati. Iya, jawabannya adalah yang B, yaitu memiliki rasa kebersamaan dan kerelaan untuk saling tolong-menolong. Landasan untuk menerapkan semangat kebangsaan berdasarkan sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia memiliki makna persatuan bangsa dari berbagai kehidupan, yakni politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Nah, dari soal, jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, yaitu memiliki rasa kebersamaan dan kerelaan untuk saling tolong-menolong. 12. Seorang bendahara koperasi mengurus surat tagihan 5 pegawai tagihan rekening Chris lebih banyak dibanding rekening Black, tetapi masih di bawah tagihan rekening Austin. Sedangkan tagihan rekening DeAndre lebih sedikit dari Black. Tagihan rekening Eddie melampaui tagihan rekening Austin. Tagihan rekening yang paling tinggi adalah A. Black, B. Eddie, C. Chris, D. DeAndre, atau E. Austin. Iya, jawabannya adalah yang B, yaitu Eddie. Kenapa bisa Eddie? Kita lihat di sini ada tagihan rekening Chris yang lebih banyak dibanding Black, tetapi masih di bawah tagihan Austin. Sedangkan tagihan rekening DeAndre lebih sedikit dari Black. DeAndre kurang dari Black. Tagihan rekening Chris lebih banyak dibanding rekening Black, tetapi masih di bawah tagihan rekening. Berarti Austin ini lebih dari Chris dan Black ya. Karena di sini disebutkan masih di bawah tagihan rekening Austin, berarti kan Austin lebih banyak. Dan di sini Eddie melampaui tagihan dari Austin. Eddie ini lebih dari Austin. Sedangkan kalau lihat di 3 ini, itu Austin yang paling banyak tagihannya. Di sini Austin lebih rendah tagihannya daripada Eddie, atau Eddie lebih tinggi tagihannya. Berarti di sini jelas bahwa Eddie adalah orang yang mempunyai tagihan rekening yang paling tinggi. Jadi jawabannya yang B. 13. Sasa dan Ricky mempunyai perusahaan gula memerlukan 130 kilo tebu dan membuat 40 kantong gula. Jika tersedia tebu sebanyak 312 kilo, maka akan dapat dibuat gula sebanyak berapa kantong? A. 92 kantong, B. 94 kantong, C. 96 kantong, D. 97 kantong, atau E. 98 kantong.
Nah, di sini Sasa dan Ricky mempunyai perusahaan gula memerlukan 130 kilo tebu untuk 40 kantong gula. Nah, jika tersedia 312 kilo, berapa kantong yang dihasilkan? Kita bisa menggunakan rumus perbandingan 40 kantong per 130 kilo sama dengan yang ditanyakan, misal kita notasikan X per 312 kilo. Kita perkalikan silang, di mana X sama dengan 40 kali 312 dibagi 130 sama dengan 96 kantong. Jadi jawabannya adalah yang C. 14. Sasa dan Rezi menjual sneakersnya dengan harga 600.000. Dengan harga ini ia sudah memperoleh keuntungan 25%. Berapakah harga beli sneaker tersebut? A. 550.000, B. 520.000, C. 480.000, D. 450.000, atau E. 420.000. Nah, untuk menghitung soal seperti ini, kita bisa menggunakan rumus ini. Harga beli sama dengan 100 dibagi 100 plus laba kali harga jual atau HJ ya di sini. Karena di sini labanya adalah 25%, kita tulis di sini 25. Dan harga jual sneakernya 600, kita tulis di sini harga jualnya 600. Tinggal kita jumlahkan dan kalikan. Maka harga belinya ketemu 480.000 ya. Jawabannya adalah yang C. 15. Sasa mempunyai pabrik memproduksi piring dan gelas. Jika jumlah barang yang diproduksi sebanyak 2.400 buah dengan jumlah gelas 4 kali jumlah piring, maka jumlah gelas yang dibuat adalah titik-titik. A. 2.000, B. 1.200, C. 1.920, D. 1.640, atau E. 480. Ya, di sini kita lihat bahwa jumlah gelas itu sama dengan 4 kali jumlah piring. Kita notasikan gelas sebagai G dan piring sebagai P. Jadi G sama dengan 4P. Sedangkan jumlah gelas dan piring, jumlah G plus P itu ada 2.400. Nah, di sini kita lihat jumlah gelas 4 kali jumlah piring. Berarti X ditambah 4X sama dengan 2.400. Maka 5X sama dengan 2.400. X sama dengan 2.400 dibagi 5. Sama dengan 480. Ini jumlah piringnya karena di sini 1:4. Sedangkan di sini yang ditanyakan jumlah gelasnya, berarti jumlah gelasnya kan 4P. 4 kali piring. Sedangkan piring di sini 480, tinggal 4 kali 480 sama dengan 1920. Ini merupakan jumlah gelasnya. Jawabannya yang C. Nah, itu merupakan 15 soal SKD dari tim belajar bareng. Semoga kita bisa membuat soal-soal yang jauh lebih baik dan terbaru. Dukung kami dengan subscribe dan like video ini. Apabila bermanfaat, tolong share juga ke kawan-kawan kalian ya, biar kita tambah semangat membuat video-video terbaru. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.